Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bagaimana kabarnya sobat ngaji yang berbahagia dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu hal apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat ngaji dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas namanya ilmu tajwid. Mungkin sudah banyak di antara antum-antum semua yang mempelajarinya, tapi tidak ada salahnya kita mengulas kembali, karena ada sebuah makalah yang berbunyi hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu adalah dengan cara mengingat-ingat, ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu tajwid. Apa sih itu ilmu tajwid? Secara singkat, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik secara pengucapannya dan benar secara pelafalan hurufnya. Nah, dari itu kita hari ini akan belajar ilmu tajwid. Pada kesempatan pertama ini kita mungkin hanya akan mengingat atau belajar tentang huruf hijaiyahnya, lalu hukum nun mati dan tanwin. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin akan kita bahas lebih banyak, itu sampai ada mim mati, idgham, mad, ra, lam, mim tasydid, qalqalah dan lain sebagainya. Itu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya saja. Untuk pertemuan pertama kita belajar tentang huruf hijaiyah. Coba huruf Arab yang sering kita lihat di dalam Al-Quran, yang kita lihat di dalam LKS agama, itu namanya huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu kalau di sini disebutkan atau tertulis ada 30 ya. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 29. Tergantung nanti ini dimasukkan apa tidak, lam, alif dan hamzahnya itu dimasukkan apa tidak. Oke, kita lihat yang pertama bagaimana cara pelafalannya huruf hijaiyah. Masing-masing dengan berbagai macam karakteristiknya. Yang pertama ada alif. Nah, atau nanti ketika di fathah menjadi a, kalau di kasrah menjadi i, kalau di dhammah menjadi u. Nah, lalu ada ba, lalu ada ta. Nah, lalu ada sa. Nah, ini yang sering orang susah membedakan antara sa dan sya. Nah, lalu ada jim atau j, nah itu kalau di fathah. Lalu ada ha. Nah, ini orang juga sering salah membaca yang ini. Lalu yang ini kho. Nah, lalu ada dal, lalu ada zal. Kalau ini di fathah menjadi da. Kalau ini menjadi yang ada titiknya menjadi za. Lalu ro, lalu za, lalu sin atau sa tipis. Kalau ada yang titiknya menjadi shin atau sya. Lalu shot sebagai orang sing shot, so. Lalu temannya so ada vo. Nah, lalu lanjutnya bo. Lalu ini vo. Lalu ada ain atau ketika di fathah menjadi a. Khairil maghdubi alaihim. Nah, itu sering orang-orang itu salah mengucapkan huruf ain. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sering kan membacanya orang alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang begitu pas. Lalu ada ghin. Lalu fa, o, kaf, ka. Kalau ini kaf, kalau di fathah menjadi ka.
lalu ada lam, ada mim, ada nun, ada waw, ada ha, ada lam, alif, lalu ada hamzah, dan ada ya. Nah, itu huruf hijaiyahnya yang menjadi modal awal kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Silakan dipelajari dengan baik-baik huruf hijaiyahnya agar nanti bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya kita bahas hukum nun mati dan tanwin ya. Hukum nun mati dan tanwin. Kita buka hukum nun mati dan tanwin itu secara garis besar ada 4. Yang pertama ada idhar, lalu ada idgham, lalu ada ikfa, lalu ada iqlab. Kita coba pertama yang idhar. Oke, kita buka yang idhar. Perhatikan di sini, idhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang tanpa dengung apabila bertemu dengan 6 huruf-huruf idhar. Yang dimaksud dengan apabila bertemu itu artinya ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf idhar ini. Apa sih hurufnya? Hurufnya itu meliputi alif atau a, lalu ada ha, ada kha, ada ain, ada ghin, ada ha, ada. Ini bisa disebut alif atau bisa disebut sebagai hamzah ya. Ada a, lalu ha, kha, ain, ghin, dan ha. Nah, contohnya di sini, contoh bacaan idhar itu bagaimana? Ini perhatikan yang seperti ini. Ini kan ada yang bertanda merah ya mas, mbak semuanya, sobat ngaji dimanapun berada. Itu nunnya itu nun sukun. Lalu di depannya atau setelahnya huruf nun sukun itu ada huruf ain. Ain itu di sini masuk tidak menjadi huruf idhar, ada ternyata ini. Maka cara membacanya adalah an'amna. Tidak boleh dibaca an'amna, tidak boleh, tapi harus jelas an'amna. Lalu ini kalau ini nun sukun bertemu ha, yan ha. Lalu ada selanjutnya bertemu ha lagi, anharu, anharu. Lalu ada yanhauna, yanhauna. Nah, lalu wal munkhaniqah. Nah, wal munkhaniqah itu bacaan idhar. Kita lanjutkan bacaan idgham. Tadi pertama idhar, sekarang yang kedua adalah idgham. Idgham itu apa sih secara bahasa? Berarti meleburkan atau memasukkan. Dalam hukum nun mati, idgham berarti meleburkan nun mati atau tanwin yang terkait dengan hukum nun mati dan tanwin ini. Jadi secara gampangannya idgham itu meleburkan atau memasukkan. Dalam hukum nun mati, idgham berarti meleburkan nun mati atau tanwin yang terkait dengan hukum nun mati dan tanwin ini ternyata dibagi menjadi 2, yaitu idgham bilahuna dan idgham bihuna. Kalau idgham bilahuna dan idgham bilahuna masih ada idgham lain yang dibahas dalam bab hukum idgham. Nah, kalau huruf idgham itu ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Untuk memudahkan dalam mengingat, huruf-huruf tersebut sering digabung menjadi kata yar malun. Ini hurufnya yar malun, atau yar lamun pun boleh bebas. Nah, kalau idgham bilahuna itu memasukkan atau meleburkan nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bilahuna itu cuma ada 2, yaitu ro dan lam. Cara membacanya mata'allakum, tidak boleh dibaca mata'allakum, tidak boleh. Malalubada, tidak boleh tidak boleh didengungkan. Dimasukkan tapi tidak didengungkan. Hudallil muttaqin, rizqallakum, tidak boleh dibaca
rizqan lakum, tidak boleh, tapi rizqan lakum langsung dimasukkan saja. Nah, kalau idgham bihuna itu artinya dengung. Idgham bihuna adalah meleburkan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung. Terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham kecuali huruf idgham bila hunna, yaitu ro dan lam tadi. Nah, bagaimana cara membacanya? Kalau ini dibacanya itu didengungkan. Bagaimana contohnya? Wa may yaf'al, ketika ada nun bertemu dengan ya. Wa may yaf'al, terus ini wa may yudlillah, boleh. May yaqul, terus ada selanjutnya wa man nu'ammir. Nah, itu. Oke, itu tentang idgham, yaitu idgham bihunna dan idgham bila hunna. Kita lihat sekarang yang ikhfa. Kalau ikhfa itu secara bahasa artinya itu samar. Jadi membacanya itu secara samar-samar ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu sangat banyak sekali, ada 15. Huruf ikhfa adalah huruf-huruf selain huruf yang sudah digunakan untuk idhar, lalu selain huruf yang digunakan pada idgham, dan selain yang digunakan untuk hukum iqlab. Maka huruf hijaiyah selebihnya termasuk huruf ikhfa. Contohnya apa? Maksudnya huruf-hurufnya itu meliputi ini: ta, fa, ja, da, za, za, sa, sha, so, vo, bo, vo, o, fa, ka. Nah, itu contoh huruf ikhfa. Nah, contoh bacaannya: al-munzilin, al-ins, mansuro. Nah, itu seperti itu. Jadi disamarkan, tidak boleh dibaca al-munzilin, al-ins, mangsuron, itu tidak, tapi disamarkan bacaannya. Oke. Selanjutnya yang terakhir dalam hukum nun mati dan tanwin itu ada iqlab. Apa sih itu iqlab? Nah, iqlab yaitu mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti suara huruf mim mati. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, kadar panjangnya 2 harokat. Penulisan iqlab juga sering diberi tanda dengan huruf mim kecil di atas tulisan Arabnya, di atas ayat Al-Qur'annya. Huruf iqlab itu cuma ada satu, Mas dan Mbak semua, yaitu huruf ba. Penak dihafalkan. Contohnya bacaan iqlab: yumbitu, meskipun di situ tertulisnya yunbitu, tapi membacanya yumbitu, fa'ambid. Nah, itu seperti ada huruf mimnya. Oke, sekian pembelajaran hari ini, semoga ada manfaatnya untuk diri saya sendiri, lebih untuk sobat ngaji dimanapun berada, khususnya yang masih bersekolah, yang memiliki kewajiban untuk mendalami ilmu tajwid khususnya. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.